Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam rangkaian pengajaran singkat meditasi Kristiani secara online ini untuk memperteguh dan memperdalam pengalaman iman dan hidup rohani kita dalam laku rohani keheningan setiap hari yang kita lakukan. Maka mari kita memulai pertemuan singkat kita ini, dan nanti kita akan melanjutkan dengan berlatih bersama, latihan rohani meditasi bersama, agar semakin diteguhkan laku rohani kita dalam kedisiplinan dan ketaatan sebagai murid Kristus, belajar laku hening di tengah aktivitas hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam pertemuan kita kali ini, kita akan memperdalam pengalaman iman akan Kristus dari pergumulan hidup iman dan hidup rohani dan hidup pewartaan Santo Paulus. Kita akan memperdalam dari surat pengajaran mingguan, surat ke-36 Santo Paulus, yang menjadi salah satu kekayaan iman Kristiani yang sungguh aktual, hidup, terasa juga dengan pengalaman kita sampai hari ini. Saya mengajak Anda untuk di bagian awal ini merenungkan, membaca bagaimana pengalaman Santo Paulus yang awalnya adalah Saulus, seorang Yahudi tulen yang taat dalam hukum Taurat dan dengan semangat berkobar-kobar mengejar dan membawa orang-orang yang percaya akan Kristus lalu diadili bahkan hukum mati. Akan tapi dia dalam sebuah peristiwa perjumpaan iman, perjumpaan rohani di jalan menuju Damsyik, dia mengalami sebuah panggilan yang merubah jalan hidupnya, merubah imannya. Mari kita membuka Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus pun bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inilah peristiwa yang mengubah hidup Saulus menjadi Paulus. Saulus yang awalnya adalah seorang yang sangat membenci,
murid-murid Kristus. Sampai-sampai ia memiliki surat kuasa untuk menangkap orang-orang yang percaya akan Kristus, lalu dibawa ke pengadilan untuk dihakimi. Namun dalam sebuah perjalanan ke Damsyik, seperti yang kita dengarkan tadi, kita baca tadi, Saulus diubah oleh Yesus dengan kuasanya melalui sebuah peristiwa rohani, melalui sebuah peristiwa iman yang sangat personal. Sampai-sampai orang-orang yang berada di sekitarnya tidak mengerti dan tidak mengalami penuh apa yang dialami oleh Saulus tadi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam surat ke-36 yang bertemakan Santo Paulus ini, Romo Lawrence Freeman memperjelas bahwa sebenarnya Paulus ini merupakan titik awal kekristenan, karena melalui pewartaan, kesaksian dan pengajaran Santo Paulus, iman akan Yesus, kekristenan ini menyebar keluar dari Yerusalem, sehingga kota-kota dan tempat-tempat yang di luar Yerusalem yang awalnya kekristenan itu muncul, akhirnya mengenal Yesus dan percaya pada Kristus. Galatia, Filipi, Tesalonika, terus sampai dengan Roma. Kekristenan yang didirikan oleh Santo Paulus ini menjadi peristiwa perjalanan awal kekristenan gereja Kristus. Dan ini terjadi tidak tiba-tiba, karena Allah telah memilih Paulus yang awalnya adalah Saulus dengan caranya yang ilahi, dengan peristiwa pertobatan di jalan menuju Damsyik tadi. Saulus diubah oleh Allah menjadi Paulus, seorang rasul yang tangguh dan luar biasa. Dan ini adalah peristiwa personal, peristiwa rohani, karena Santo Paulus tidak sama dengan para murid yang lain yang berjumpa secara intens dengan Yesus dalam perjumpaan harian. Tetapi Santo Paulus lebih pada pengalaman iman, pengalaman rohani, pengalaman mistik dengan Yesus. Dan ini sebuah pengalaman rohani yang radikal, yang benar-benar mengubah Saulus menjadi Paulus, sampai dia begitu dihormati dalam kekristenan gereja Kristus ini. Sebagai seorang yang fundamental, yang benar-benar memegang hukum Taurat, maka dia yakin bahwa orang yang menyimpang dari hukum Taurat ini harus dihukum. Maka pengalaman religius ini menjadi perubahan yang mendasar, karena pengalaman religius ini akhirnya ditemukan oleh Paulus bahwa bukan hukum yang menyelamatkan, bukan denda, bukan sanksi yang menyelamatkan, akan tetapi rahmat. Rahmat belas kasih atas dosa. Dosa yang diperbuat oleh manusia lalu diampuni oleh belas kasih Allah menjadi berkat keselamatan. Maka dalam permenungan dan tulisan pengajaran Santo Paulus, pengajaran tentang dosa dan pengajaran akan keselamatan begitu dominan, bahwa rahmat keselamatan ini semakin berlimpah justru di tengah-tengah dosa yang mencekam ini. Ini tentu saja menjadi sebuah pergumulan yang tidak mudah bagi Santo Paulus maupun bagi gereja perdana hingga perjalanan gereja saat ini,
Karena dalam pewartaan Santo Paulus ini akhirnya mengalami perjumpaan dua kutub yang sungguh terasa perbedaannya seringkali, yakni teologi spiritual, yakni pengolahan refleksi iman akan pengalaman-pengalaman iman akan Allah, pengalaman-pengalaman rohani dengan Allah, dan di sisi yang satu adalah pengalaman subjektif, pengalaman personal seseorang dengan Allah itu sendiri. Dan ini pengalaman personal ini seringkali tidak bisa dimengerti, dipahami oleh orang yang berbeda. Akan tetapi dalam perjalanan kekristenan kita akhirnya menemukan bahwa pengalaman-pengalaman personal tadi tetap harus selaras dengan teologi ajaran iman gereja. Para saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan antara kedisiplinan, laku rohani mistik, hidup doa digambarkan dengan penuh agung oleh Santo Paulus dalam surat yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 13 ayat 13. 1 Kor 13 ayat 13, Santo Paulus memaparkan 3 hal besar dalam kemuridan kepada Kristus, yakni iman, harapan, kasih. Iman, harapan, kasih, dan yang terbesar adalah kasih. Ini menjadi pilar kata kunci yang akhirnya terus digunakan oleh semua permenungan kekristenan hingga laku rohani dunia mistik kekristenan. Iman, harapan, dan kasih. Dan di sanalah kita akan mendalami karakter yang luar biasa dari Santo Paulus. Di balik kata-kata iman, harapan, dan kasih itu, kita memandang dan merenungkan betapa Santo Paulus orang yang berkarakter keras. Dia bisa tenggelam dalam antusiasme yang berkobar-kobar, bahkan kemarahan yang berkobar-kobar, keberanian yang berkobar-kobar. Namun dalam waktu yang mengalir dalam hidupnya pun dia menjadi seorang pribadi yang pemaaf, yang sabar, bahkan bisa menangisi jemaat yang pecah. Antusiasme karakter yang begitu luar biasa ini menjadi bingkai dari pengajaran Santo Paulus yang mewartakan Yesus yang dia hidupi. Ini tidak lepas dari pengalaman hidupnya. Ini tidak lepas dari pengalaman pertobatannya. Ini tidak lepas dari pengalaman perjumpaan-perjumpaan rohaninya dengan Kristus yang membuat dia menjadi berkobar-kobar dengan penuh semangat menghadapi berbagai macam kesulitan, ancaman untuk mewartakan Kristus yang adalah Yesus. Namun Santo Paulus tidak mewartakan pertama-tama mengenai karakternya, tetapi yang terutama Santo Paulus lebih mempertegas pertobatannya. Karena pertobatan yang dialami Santo Paulus ini menjadi titik balik yang luar biasa dalam mengimani Yesus. Maka inilah pengalaman mistik transendental dari seorang pribadi, yakni Paulus. Pengalaman diubah oleh Allah, pengalaman dijamah oleh Allah secara personal dengan pengalaman rohani. Bahkan sampai ada istilah mistik cahaya, pengalaman rohani. Bagaimana Santo Paulus melihat cahaya, mendengar suara yang diyakini sebagai suara Yesus, suara Tuhan, meskipun tidak dialami juga oleh orang-orang yang di sekitarnya. Pengalaman yang sangat personal, mistik cahaya, pengalaman perjumpaan
secara personal dengan Yesus yang penuh kuasa dengan cara yang agung dan luar biasa. Dan ini menjadi sebuah pengalaman yang nanti akan muncul dalam pengajaran-pengajaran Santo Paulus, bahkan pengajaran yang bertemakan tentang malam gelap. Bagaimana manusia yang terbelenggu dengan dosa masuk ke dalam malam gelap yang menakutkan, mencemaskan. Akan tetapi di sanalah Yesus membayar dosa manusia, menebus dan menyelamatkan untuk dicintai dengan cara yang ilahi. Maka ini menjadi pengalaman yang pengajaran dan pengalaman iman yang membuat orang akhirnya semakin bertekun dalam doa. Doa yang mengalir dalam rahmat Tuhan, namun juga sekaligus doa yang dilakukan oleh orang yang lemah dan berdosa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman-pengalaman mistik yang dialami dan diwartakan oleh Santo Paulus, baik dalam kesaksiannya maupun dalam uraian-uraian pengajarannya, bukan pertama-tama mau menonjolkan pengalaman personal, bukan pertama-tama menyombongkan pengalaman mistiknya, namun pertama-tama dan yang terutama dia mengajarkan betapa Allah berkarya, betapa Allah tidak tinggal diam, terus menghadirkan rahmat kuasa-Nya. Para saudara yang dikasihi Tuhan, dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 7, kita akan melihat bagaimana dari 2 Korintus bab 12 ayat 7 Santo Paulus menyebut dalam sebuah doa istilah duri dalam daging. Duri dalam daging ini menjadi misteri bagi kita. Apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Santo Paulus mengenai duri dalam daging. Tetapi yang terutama adalah kita mau diajarkan oleh Santo Paulus bahwa di antara rahmat yang begitu luar biasa yang dialami oleh Santo Paulus tidak berani mendongakkan kepala untuk sombong, karena Allah menanamkan duri dalam daging itu untuk membuat Santo Paulus rendah hati, tidak bersombong. Maka dengan pengalaman rohani, duri dalam daging yang dikisahkan Santo Paulus dalam doa yang begitu menggerakkan orang untuk memohon belas kasih Allah, menggambarkan kepada kita betapa pengalaman mistik itu memang diwartakan, pengalaman rohani itu memang diwartakan, tetapi pertama-tama bukan untuk kesombongan, akan tetapi pertama-tama untuk kemuliaan Allah. Karena semakin orang mengalami pengalaman-pengalaman rohani itu, semakin orang akan ditunjukkan bahwa dia sungguh membutuhkan belas kasih Allah. Dia tidak akan mampu menyombongkan diri. Itu yang dialami oleh Santo Paulus. Maka para saudara yang dikasihi Tuhan, mistik Kristiani pertama-tama tidak berfokus pada pengalaman subjektif tadi, akan tetapi lebih menampilkan karya Allah yang tidak mengenal batas. Allah yang terus bekerja dengan cara yang agung, cara yang luar biasa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengalaman akan Allah ini tidak ada habisnya, sebagaimana yang dialami oleh Santo Paulus. Akan tetapi, pengalaman akan Allah ini, pengalaman mistik, pengalaman rohani, personal, subjektif dengan Allah ini, merupakan pengalaman yang sungguh indah, pengalaman yang sungguh agung, bahkan radikal, sampai-sampai Santo Paulus diubah dengan cara ini. Akan tetapi, Romo Lawrence Freeman dalam surat ini juga mengingatkan bahwa pengalaman semacam ini merupakan pengalaman yang bisa menilaukan mata kita, membuat kita silau, membuat kita justru terlepas karena kekaguman yang berlebihan, menjadi silau dan terlepas dari relnya. Maka dalam surat ini
Kita diingatkan kembali dari pengalaman Santo Paulus yang mengalami pengalaman yang luar biasa itu, agar tidak tersilaukan dengan pengalaman-pengalaman mistik, dengan pengalaman-pengalaman subjektif, pengalaman rohani personal kita dengan Allah, agar kita tidak jatuh dalam ego kita. Akan tetapi kita dalam antusiasme ego kita bukan untuk menyombongkan diri, tetapi antusiasme seperti Paulus mengatakan Allah yang bekerja tanpa henti. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam surat ini diingatkan agar kita tidak jatuh pada konsumerisme rohani. Karena jika kita tersilaukan dengan pengalaman-pengalaman mistik, pengalaman-pengalaman perjumpaan rohani personal tadi, kita akan jatuh pada konsumerisme rohani. Padahal kita dipanggil untuk seperti Paulus, justru mewartakan Allah yang bekerja tanpa henti. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dua peristiwa besar yang direnungkan oleh Romo Lawrence Freeman dalam surat yang ke-36 ini mau menunjukkan dua hal besar dari Santo Paulus, yakni pengalaman iman pertobatan yang mengubah Santo Paulus menjadi seorang yang radikal dan secara revolusioner diubah oleh Allah, pengalaman pertobatan Paulus. Dan yang kedua, pencerahan Kristus yang menebus, Kristus yang menerangi terus-menerus bagi orang yang percaya kepadanya. Dan ini bukan didasarkan pada hukuman. Maka keselamatan yang diwartakan oleh Paulus adalah keselamatan Kristus yang bukan menghadirkan sanksi, bukan menghadirkan hukuman, bukan menghadirkan denda, akan tetapi yang diwartakan oleh Paulus adalah keselamatan yang dihadirkan oleh Kristus melalui rahmat penebusan, melalui rahmat belas kasih. Inilah dua hal besar dari Santo Paulus dalam surat ke-36 pengajaran mingguan ini, bahwa pertobatan yang radikal yang dialami Santo Paulus mengubah hidup Paulus. Dan yang kedua, iman bahwa manusia diselamatkan bukan karena dihukum, bukan karena didenda, disanksi, diberi sanksi, akan tapi diselamatkan karena ditebus, karena dikaruniai belas kasih, karena diselamatkan oleh kerahiman Allah. Maka di mana ada dosa, di situ pengajaran Santo Paulus menunjukkan bahwa rahmat berlimpah. Rahmat semakin nyata bersinar justru di saat orang jatuh dalam dosa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, begitu besar rahmat Allah yang diwartakan oleh Santo Paulus sebagaimana diajarkan dalam surat pengajaran yang ke-36 ini. Maka semoga dengan laku rohani, hening, disiplin, satu hari 2 kali kita bermaranatha di tengah aktivitas kita harian, semoga kita semakin diteguhkan untuk tidak silau dengan pengalaman-pengalaman mistik, pengalaman-pengalaman perjumpaan subjektif, pengalaman-pengalaman personal kita dengan Allah. Akan tetapi kita lebih diarahkan untuk antusias mewartakan Allah yang tidak pernah berhenti bekerja, agar semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan melalui pewartaan dan kesaksian kita yang kita dapatkan dalam karya dan keheningan kita, karena Allah mencintai kita dengan berkelimpah. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari selanjutnya kita mempersiapkan diri untuk bersama latihan rohani hening bermaranatha. Saya mengajak Anda untuk duduk, mengambil posisi duduk yang rileks, tegak, punggung tegak, mata terpejam, dan nanti setelah terpejam dalam keheningan doa, kita melantunkan dalam hati kita tanpa menggunakan kata-kata bibir, tetapi dengan suara hati kita, suara batin kita, Maranatha. Diulang-ulang dalam keheningan, Maranatha.
Mari para saudara, kita memasuki kebersamaan kita dalam meditasi kali ini. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana anugerah kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dimanapun saat ini saudara sekalian berada senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian pengajaran singkat ini sudah selesai, dan mari kita lanjutkan aktivitas kita dengan disiplin keheningan kita. Tuhan memberkati kita senantiasa.